Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin lapis legit keju, rasanya enak, lembut, gurih. Ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan di hari raya. Yuk mau tahu caranya? Apa aja bahannya? Tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar gak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, oles loyang dengan Carlo atau teman-teman boleh ganti dengan margarin ya. Oles loyangnya cukup bagian dasar loyang, untuk bagian pinggir atau samping loyang tidak usah dioles. Kemudian saya alasin dengan kertas roti. Bagian atas kertas rotinya juga saya oles ya dengan Carlo tipis-tipis aja hingga rata. Nah, tujuan samping atau pinggir loyang tidak saya oles supaya nanti lapis legit kejunya nggak menciut ya. Oke, jika udah rata loyangnya, kemudian kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 225 gram margarin milk butter. Sebelum digunakan tadi, ini margarin milk butternya saya simpan dulu di kulkas hingga beku atau dingin ya. Selanjutnya masukkan 100 gram gula halus. Kemudian kocok kedua bahan ini. Yang pertama saya kocoknya dengan kecepatan rendah dulu ya, supaya gula halusnya ini nggak terbang-terbang. Setelah kedua bahan udah tercampur rata, kemudian kecepatan mixernya kita naikkan menjadi kecepatan paling tinggi ya. Ini kita mixer hingga adonannya mengembang dan kental. Oh ya teman-teman, sebaiknya sebelum digunakan margarin atau butter, disimpan dulu ya di kulkas hingga beku, supaya saat kita kocok dengan kecepatan paling tinggi, adonannya nggak cepat berminyak ya, jadi tekstur adonannya menjadi kental. Oke, sambil kita kocok adonannya sesekali, mixernya kita matikan dulu. Kemudian kita rapikan ya bagian pinggir adonan dengan spatula, supaya adonan yang nggak kena mixer kita taruh di tengah biar kena mixer semua ya teman-teman. Saya lanjut lagi mixernya. Oh ya, di sini untuk lamanya pengocokan adonan disesuaikan mixer masing-masing ya. Biasanya beda mixer beda juga untuk lamanya pengocokan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit saya kocok dengan kecepatan paling tinggi, atau pastikan adonannya udah mengembang kental seperti ini. Mixernya kita matikan, lalu rapikan adonan. Nah, kelihatan ya teman-teman, pastikan tekstur adonannya kental mengembang seperti ini ya. Selanjutnya masukkan 175 gram susu kental manis ke dalam adonan. Kemudian kita kocok lagi dengan kecepatan paling tinggi. Pastikan ya adonan dan susu kental manisnya benar-benar tercampur rata. Setelah kurang lebih 3 menit saya mixer dengan kecepatan paling tinggi. Nah, kelihatan ya adonan dan susu kental manisnya udah tercampur rata. Matikan mixernya. Oke, sekarang kita rapikan lagi ya bagian pinggir adonan. Nah, kelihatan ya teman-teman, tekstur adonannya masih kental seperti ini. Selanjutnya masukkan 13 butir kuning telur. Untuk kuning telurnya saya masukkan satu persatu ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita masukkan satu kuning telur, kemudian kita kocok dengan kecepatan sedang aja. Pastikan kuning telurnya tercampur rata ya. Nah, setelah kuning telurnya tercampur rata, masukkan kuning telur selanjutnya ya. Ini kita kocok, pastikan kuning telurnya udah rata, baru kita masukkan selanjutnya. Oke, lakukan hal yang sama hingga habis ya. Setelah satu persatu saya masukkan kuning telur. Nah, ini kuning telur yang terakhir ya. Untuk kuning telur yang terakhir saya kocok lagi dengan kecepatan sedang aja selama kurang lebih 3 menit, atau pastikan kuning telur dan adonannya benar-benar tercampur rata. Setelah kurang lebih 3 menit saya mixer. Nah, kelihatan kuning telurnya udah tercampur rata, adonannya agak sedikit mengembang, halus lembut seperti ini ya. Mixernya saya matikan. Kemudian saya rapikan lagi ya bagian pinggirnya. Pastikan tekstur adonannya kental seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita masukkan bahan keringnya, 35 gram tepung terigu, 1 saset susu bubuk denko. Biar wangi saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya untuk mencampur bahan keringnya ini saya mixer ya dengan kecepatan paling rendah. Ini saya mixernya sebentar aja asal adonannya tercampur rata. Jika udah, matikan mixernya. Kemudian saya lanjut ya mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, di tahap ini aduknya aduk balik.
Pastikan adonannya udah rata, tekstur adonannya memang kental seperti ini ya. Kemudian kita sisihkan dulu. Di wadah lain masukkan 3 butir putih telur. Kemudian kocok putih telur dengan kecepatan tinggi hingga mengembang dan kaku ya. Oh ya teman-teman, gunakan stick mixer yang bersih, kering, supaya saat kita kocok putih telurnya mengembang, nggak bantet. Setelah kita lihat putih telurnya mengembang dan kaku, oke, mixernya kita matikan. Selanjutnya, campur adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur ya. Untuk adonan putih telurnya, saya masukkan ke dalam kuning telurnya secara bertahap ya. Kemudian saya aduk menggunakan whisker atau teman-teman boleh ganti dengan spatula ya. Pastikan putih telurnya ini benar-benar tercampur rata. Setelah rata seperti ini, masukkan semua sisa putih telurnya ya. Oh ya teman-teman, saat kita aduk adonan kuning telur dan putih telurnya pelan-pelan aja ya. Kalau bisa jangan sampai over mix supaya nanti kue lapis kejunya nggak bantet. Setelah adonan kuning telur dan putih telurnya udah benar-benar tercampur rata, tekstur adonannya memang kental ya, seperti ini. Selanjutnya, timbang adonan. Untuk tiap lapisnya saya ambil sebanyak 70 gram. Nah, di tahap ini, untuk tebal tipis lapisannya sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Oke, setelah adonannya ditimbang, kita ambil sebanyak 70 gram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang ya. Kemudian saya ratakan ya menggunakan sendok hingga rata ke pinggir loyang. Nah, sambil kita ratakan adonan ke pinggir loyang, sebaiknya ovennya dipanaskan dulu ya, supaya nanti setelah adonannya udah ready langsung aja kita oven. Setelah adonan diratakan, kemudian hentakkan loyang beberapa kali supaya adonannya rata ya. Selanjutnya, untuk tiap lapis adonan kita taburkan keju yang diparut seperti ini. Ini kita ratakan ya kejunya hingga ke pinggir loyang. Untuk banyaknya keju sesuai selera masing-masing. Di sini untuk kejunya saya pakai keju edam. Ini berlaku ya teman-teman, untuk tiap lapis adonan kita taburkan keju seperti ini. Oke, jika udah, selanjutnya siap di oven ya. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama kurang lebih 15 menit. Setelah dirasa ovennya panas, masukkan loyang di bagian rak tengah. Untuk suhunya saya pakai 180 derajat, api atas aja. Ini saya panggang selama kurang lebih 5 menit ya. Setelah kurang lebih 5 menit saya oven, atau pastikan ya tiap lapis warna adonannya kecoklatan seperti ini. Kemudian kita tekan-tekan menggunakan alat penekan lapis legit. Alatnya ini nggak saya oles apa-apa, cukup saya tekan-tekan aja seperti ini ya, hingga rata permukaan lapis kejunya. Kemudian kita tuang adonan selanjutnya. Di sini untuk adonan tiap lapisnya sama ya, dari berat awal dan seterusnya. Kemudian adonannya saya ratakan lagi hingga ke pinggir loyang. Setelah adonan diratakan, sekarang kita masukkan lagi parutan kejunya di atas permukaan adonannya ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Setelah adonannya kita masukkan, kemudian kita tambahkan parutan keju ya untuk tiap lapisnya. Jika udah seperti ini, selanjutnya kita oven kembali ya. Untuk ovennya tetap sama ya, dari lapis awal hingga lapis seterusnya di suhu 180 derajat, api atas aja. Kita panggang tiap lapisnya selama kurang lebih 5 menit ya, atau pastikan warna lapisnya udah kecoklatan seperti ini. Nah, jika ada gelembung-gelembung, ini kita pecahkan menggunakan tusuk lidi. Kemudian kita ratakan ya menggunakan alat penekan lapis legit. Jadi tiap lapisnya kita ratakan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tuang kembali adonan selanjutnya. Nah, di tahap ini durasi videonya saya percepat aja karena kalau dibikin semua bakalan lama. Jadi untuk caranya di sini sama ya teman-teman. Untuk tiap lapisnya kita taburkan keju.
Kemudian untuk lamanya pemanggangan disesuaikan oven masing-masing ya. Biasanya beda oven, beda juga untuk lamanya pemanggangan. Jadi kalau teman-teman lihat warna lapis adonannya udah kecoklatan, angkat aja ya. Oke, lakukan hal yang sama hingga semua adonannya habis ya. Setelah lapis demi lapis, nah ini udah hampir mau lapis yang terakhir. Kalau ada gelembung-gelembung ini kita pecahkan ya menggunakan tusuk lidi. Kemudian kita ratakan lagi. Ini kita ratanya pelan-pelan aja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil menonton video saya ini, yang baru bergabung dan belum subscribe, mohon banget ya bantuan subscribe-nya dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Adonan lapis terakhir saya tuang ya, kemudian kita ratakan seperti ini. Untuk berat adonan sama dari lapis awal hingga lapis terakhir. Untuk adonan lapis terakhir, keju parutnya saya taburkan agak banyakan ya, supaya rasanya itu lebih enak. Oh ya teman-teman, untuk keju selain menggunakan edam, teman-teman boleh gunakan keju yang lain ya, sesuai selera aja. Nah setelah kejunya diparut, selanjutnya kita oven kembali ya. Untuk ovennya tetap ya, saya pakai suhu 180 derajat, api atas aja. Ini kita panggang selama kurang lebih 5 menit atau pastikan permukaan lapisnya warna kecoklatan ya. Setelah 5 menit lapis atasnya warnanya udah kecoklatan, terakhir kita oven lagi. Apinya kita pindahkan api bawah, suhunya tetap ya 180 derajat karena tadi selama pengovenan kita gunakan api atas terus. Nah ini kita gunakan api bawahnya aja ya selama kurang lebih 10 menit atau pastikan lapis kejunya matang. Oke, setelah kurang lebih 10 menit, nah kelihatan lapis legit kejunya udah mateng, warnanya kecoklatan seperti ini. Keluarkan dari oven. Setelah keluar dari oven, kelihatan hasil warna panggangnya seperti ini ya teman-teman. Cakep banget. Kemudian kita ratakan ya, menggunakan alat penekan lapis legit. Setelah ini kita biarkan kue lapis kejunya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapis kejunya dingin, sekarang kita keluarkan ya dari loyangnya. Bagian pinggirnya kita sisir-sisir supaya kue lapis kejunya mudah dikeluarkan. Oke, sekarang keluarkan kue lapis dari loyangnya. Lepaskan juga kertas rotinya. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya, biar lapis demi lapisnya kelihatan, bagian pinggir kue lapisnya kita potong ya. Atau kita ambil sedikit aja seperti ini. Oke, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Kelihatan lapis demi lapisnya. Selanjutnya, saya bagi menjadi 2 bagian ya. Kue lapis kejunya. Kemudian saya potong kecil-kecil. Nah, di sini untuk besar kecil potongan sesuai selera teman-teman masing-masing ya. Oke, setelah kue lapis kejunya dipotong, selanjutnya siap disajikan ataupun dijadikan ide jualan. Alhamdulillah, setelah lapis kejunya dipotong, untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan lapis demi lapisnya cantik banget ya teman-teman, dan matangnya merata. Nah, sekarang saya mau cobain. Tekstur dari lapis kejunya ini lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya super duper enak banget. Berasa banget kejunya, gurih, lembut, lembab,
nggak seret ya saat kita makan. Mantap, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton hingga habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.